Yo. Oke, kita menunggu orang masuk. Hai guys, selamat malam. Sorry agak telat untuk live-nya, tadi ada sedikit trouble. Tadi aku masih di jalan, jadi baru nyampe. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Zan Abdullah ya di video kali ini, di live kali ini ya. Kalau kemarin kita udah live, udah ngebahas tentang yang namanya 3 cara menemukan produk. Terus alasan kenapa kita harus ngiklan. Terus kita juga pernah live waktu itu apa itu Facebook ad dan Instagram ad dan segala macam. By the way, sorry banget nih live-nya agak molor sekitar beberapa menit tadi karena aku masih di jalan. Oke guys, sesuai topiknya malam ini nih ya, kita bahas hal yang teman-teman rasain masalahnya mungkin ya, aku nggak tahu juga. Mungkin juga lagi ngalamin beberapa bulan lalu atau mungkin lagi ngalamin barusan atau segala macamnya, yaitu iklannya dibatasin. Terus akun iklannya di-banned, akun iklannya dinonaktifkan, akun bisnisnya disuruh verifikasi, akun Facebooknya disuruh dibatasi juga, bukan dibatasi ya. Kalau akun Facebook itu seperti kayak ke-lock out sehingga akunnya tuh di-banned. Jadi bukan akun iklannya doang, sampai akun-akun Facebooknya juga kena gitu. Jadi sampai akun-akun Facebooknya tuh tetap kena di-ban juga sehingga hilang semuanya gitu. Nah, malam ini aku mau ngejelasin ya, sebenarnya ada beberapa hal yang bikin iklan kalian dibatasi, ada beberapa hal yang bikin akun iklan kalian di-banned. Dan kalian harus ingat gitu bahwa Facebook itu memiliki peraturan yang sangat ketat. Facebook memiliki robot ya. Jadi kalau kita di-banned itu bukan karena manusia teman-teman, tapi ada robotnya Facebook yang otomatis aja gitu nge-banned gitu. Jadi udah ada kayak bisa dibilang kalau kita SOP-nya itu, kalau ngelakuin ini banned, kalau ngelakuin ini batasin gitu. Ya, mau dibatasin, mau di-banned, mau dinonaktifkan, semuanya gak enak intinya, nggak bisa ngiklan. Nah, malam ini kita bahas ya. Ini seru banget topiknya malam ini. Kita bahas gimana sih caranya Kak untuk menghindari hal-hal ini. Ya, gimana sih Kak caranya biar aku nggak kayak gitu lagi, capek Kak gitu. Hari ini ngiklan, besok di-banned, hari ini udah ngisi saldo, di-banned gitu segala macamnya, oke? Nah, teman-teman semuanya, ya ini udah lumayan nih. Di TikTok udah 5 orang, di Instagram udah 9 orang. By the way, suaraku jelas ya teman-teman. Aku mindahin lighting dulu. Nah, jadi teman-teman, penyebab pertama akun iklan teman-teman ke-banned ya. Ini yang paling sering terjadi aja gitu ya. Yang sering terjadi dan sering aku alami di masa lampau gitu. Mungkin teman-teman ngerasain ya, kalau aku tuh udah kayak banned tuh udah kayak ratusan mungkin teman-teman, tapi makin kesini makin belajar. Jadi bukan galau ketika dapat masalah, tapi ketika dapat masalah cari solusinya. Ya, itulah pebisnis sejati, problem solving gitu ya. Problem solver atau whatever is. Ya, pokoknya intinya harus mencari solusinya. Nah, waktu itu ketika aku banned, aku pusing banget dong gitu. Ini gimana sih solusinya, gimana sih? Nah, aku nganalisa lagi gitu, membaca peraturannya Facebook ya. Mungkin teman-teman semua di sini ketika ngiklan nggak baca tuh peraturan Facebook, apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Nah, ini penyebab yang iklan teman-teman kenapa di-banned. Pertama ya, teman-teman pernah buat akun iklan, atau enggak teman-teman akun iklannya sebelumnya pernah ke-banned. Terus teman-teman buat akun iklan lagi dengan akun Facebook yang lain mungkin, tapi di satu device yang sama, di satu koneksi yang sama, sehingga terjadi apa? Ya,
Facebook itu teman-teman pinter, dia tahu lokasi kita di mana, dia tahu kita pakai laptop apa, dia tahu koneksi kita itu apa, ya. Sehingga apa, ketika teman-teman ngiklan lagi, udah kedetek sama robotnya dia. Wah, nih orang udah di-banned, kok ngiklan lagi? Nah, teman-teman belum tahu kan, kalau di Facebook ada peraturan yang dimana kita nggak boleh ngakalin sistem, dan kita nggak boleh, ya kalau udah di-banned kita nggak boleh buat akun baru lagi. Itu dilarang sama Facebook. Makanya ketika teman-teman buat akun iklan lagi, ya langsung di-banned lagi. Kenapa? Karena udah kedetek sama dia, kamu tuh udah pernah di-banned. Ibarat kata mah, lu udah ditilang, melanggar lagi lu gitu. Udah ditilang ginian lagi gitu, ngulangin lagi, banned lagi, banned lagi, banned lagi. Sampai akhirnya teman-teman tuh jenuh gitu. Kok gini lagi, gini lagi, gini lagi. Nah, itu pertama tuh ya. Itu baru masalah pertama. Nanti aku kasih solusinya gimana cara nanganinnya gitu. Nah, terus yang kedua adalah masalahnya di produk. Ya, teman-teman pasti banyak yang belum tahu bahwa di Facebook itu nggak semua produk bisa diiklanin, nggak semua produk bisa dijual di sana. Tentu Facebook dan Instagram adalah something yang besar. Facebook dan Instagram adalah platform yang besar. Dia memiliki term and condition-nya gitu. Apa sih bahasanya itu ya? TNC ya, biasanya kalau disingkat tuh TNC gitu ya, atau peraturan lah yang kita pahamin itu. Dia ada peraturan-peraturan, masa ya nggak semua produk bisa dijualin, masa seorang orang tuh semena-mena ngejualin di platform kita, kan nggak mungkin. Pasti dia bikin peraturan-peraturan yang dimana kita nggak boleh ngelanggar gitu. Nah, yang kedua itu ada dari produk gitu. Kadang ada orang nggak paham bahwa kayak produk skincare, terus biasanya produk-produk pembesar, terus biasanya ada produk-produk alkohol, atau enggak ada produk-produk yang berbau-bau ilegal, atau enggak produk-produk yang berbau-bau seks biasanya. Terus ada juga produk-produk yang berbau senjata tajam gitu. Nah, itu ada peraturan Facebook yang dimana kita nggak boleh ngiklanin produk-produk kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman baru tahu tuh, mungkin ada juga yang di-banned gara-gara itu. Oke. Nah, itu yang kedua tuh gara-gara produk. Terus yang ketiga, teman-teman, dari konten iklannya, ya. Konten iklannya, teman-teman nggak tahu kan kalau konten iklan itu kenapa sih kita ketika ngiklan kita di-review dulu. Itu mau di-review sama robotnya Facebook gitu ibaratnya. Dia memenuhi nggak nih kebijakannya Facebook? Gitu. Ya, yang ketiga adalah dari konten iklan. Contohnya di konten iklan yang nggak boleh itu nggak boleh ngeblur, ya. Mungkin teman-teman ngerasain di sini pakai konten iklan atau video yang gambarnya hancur, ya, videonya agak ngeblur, videonya kualitasnya jelek. Itu salah satunya penyebab kita di-banned atau dibatasi gitu. Syukur-syukur di reject lah kontennya, nggak di-banned. Itu syukur-syukur ya, alhamdulillah gitu. Tapi kalau udah di-banned ya mau nggak mau gitu, ya. Dan kalau udah di-banned teman-teman, itu udah yang kayak banned tuh kayak apa ya, bisa kita sebut kayak nggak bisa dicerna, nggak bisa iniin, tapi kita harus mempelajari peraturan-peraturan Facebooknya mau nggak mau gitu kan. Yang tiga konten tuh, terus nggak boleh juga pakai before after, ya. Teman-teman baru tahu ya, mungkin yang produk-produk skincare nih baru tahu nih, kita tuh nggak boleh pakai before after di konten, di landing page nggak boleh. Before-nya mukanya jerawatan, di landing page dipasangin afternya bersih mukanya, nggak boleh tuh, nggak boleh di Facebook ya kan. Emang agak aneh sih, tapi ya kita mau gimana dong, kita kan ngikut nih, kita kan mau ngiklan di Facebook ya, masa kita nggak ngikut ya nggak bisa. Jadi ibaratnya lu ngikutin peraturan gue hajar gitu ya, ini punya gue nih ibaratnya kan gitu teman-teman. Ketiga konten. Lalu yang selanjutnya, kalau tadi yang pertama ada apa tadi teman-teman, aku lupa ya. Yang pertama itu kan yang ketiga tadi konten. Yang kedua apa sih teman-teman? Kok aku lupa ya. Pertama konten. Terus yang kedua, yang pertama tadi udah pernah di-banned, terus ngiklan lagi, ya kan? Terus yang ketiga tadi konten. Yang kedua produk ya. Tadi berarti pertama aku catet deh, biar nggak lupa. Karena banyak banget teman-teman untuk penyebab banned ini. Asli banyak banget, karena by the way aku ngalamin banned itu benar-benar kayak yang mungkin 100-200 kali udah kayak kebal. Makanya aku tuh kalau misalnya kena banned, kena dibatasi udah yang kayak banned dia udah gitu. Kalau teman-teman kan nggak misal kayak banned, wah banned gila gitu, langsung kayak stres gitu kan. Karena aku juga dulu ngalamin gitu banned kayak langsung gitu kan, kayak capek gitu, kayak
gini lagi masalah gue, gini lagi, capek banget gitu. Tapi kalau aku sekarang udah beda gitu. Tadi yang pertama adalah sudah pernah ngiklan, terus ngiklan lagi ya. Terus yang kedua produk, yang ketiga konten. Nah yang keempat apalagi ya? Yang keempat ini ada masuk biasanya copywriting teman-teman. Ya, kalau tadi kan kontennya video, foto. Yang kelima ini ada copywriting. Ya, copywriting pun ada peraturannya teman-teman. Ya, copywriting ada peraturan yang banyak. Contoh, kita nggak boleh menggunakan emoticon yang berlebihan, emoticon yang aneh, emoticon ya banyak lah macamnya gitu. Dan itu pun aku ngalamin, aku kebanet tuh dari gara-gara itu. Ya, ini ibaratnya yang aku tulis ini penyebab-penyebab banned, penyebab-penyebab iklan dibatasin, yang pernah aku alamin dulu. Nah, kalau teman-teman pernah ngalamin yang lain, komen-komen. Nanti kita masukin di sini biar teman-teman yang lain itu paham juga. Ya, yang keempat tuh dari copywriting, teman-teman. Ya, biasanya copywriting ini kita emoticonnya banyak banget, kepanjangan misal, terus menggunakan kata-kata yang contohnya orang-orang MLM gitu ya, orang-orang MLM. Dijamin kaya raya dalam waktu singkat. Nah itu nggak boleh teman-teman. Dijamin kaya 100%, dijamin tidak rugi, dijamin gitu. Jadi itu ibaratnya kalau di Facebook itu, Facebook memiliki peraturan yang dimana dia menjaga audiens dia menjaga database-nya dia agar tetap aman, database-nya agar tetap ibaratnya nggak terjerumus dengan hal-hal yang menipu gitu teman-teman. Makanya kita nggak boleh tuh di landing page dengan misalnya orang MLM itu kan susah tuh masuk ke Facebook Ads sama Instagram Ads. Kenapa? Karena ada peraturan ini. Kan kalau orang MLM itu yang biasanya kayak dijamin Anda kaya, dijamin Anda gitu. Jadi kayak iming-iming itu nggak boleh teman-teman sama Facebook. Oke? Itu nggak boleh gitu. Terus selanjutnya ada juga di landing page-nya gitu kan. Di landing page-nya juga diperhatiin juga ya sama Facebook. Jadi Facebook tuh nge-review dari materi iklan kita, copywriting kita, sampai landing page pun dia masuk gitu, di review landing page-nya ngebahas apa. Contohnya di landing page tadi ngebahas dijamin kaya raya dalam singkat, dijamin kaya raya dalam ini. Ya itu nggak boleh, pasti langsung dibatasi, pasti langsung di-banned ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bikin akun iklan kita dibatasin ya. Nih, aku kasih contoh aja. Itu kan tadi yang sering aku alami. Nah, teman-teman semuanya, aku kasih linknya ya. Ini linknya kebijakannya Facebook nih. Teman-teman bisa baca nih kayak gini ya contohnya nih. Oke, aku balik dulu ya. Gimana sih balik kamera? Ini nih. Nah, jadi ini ada linknya nih di facebook.com/policiesads ya nih. Policies ads. Nah, di sini teman-teman ya, yang TikTok bisa live pindah ke Instagram aja kalau ini. Nah, ini ada beberapa yang teman-teman harus pahami nih. Ada ringkasan nih yang kami pertimbangkan selama proses mendewan iklan. Kami memeriksa gambar, teks penargetan dan penempatan iklan Anda selain konten. Nah, di sini banyak banget yang harus teman-teman baca tuh. 3 langkah yang harus diambil jika iklan tidak disetujui. Nah, mungkin ada iklan di-banned, iklan dibatasi, mungkin iklan nggak disetujuin juga teman-teman mengalami. Nah, teman-teman baca di sini. Nah, di sini ada konten yang dilarang gitu. Produk yang tadi ku bilang, produk atau layanan ya kan. Praktik. Nah, tembakau kayak rokok, vape. Nah, itu nggak bisa di sini. Obat-obatan, suplemen. Nah, ini kan produk-produk kayak skincare yang dimana teman-teman tuh perlu perjuangan gitu buat ngiklannya. Nah, ini senjata, amunisi gitu. Ini biasanya yang jual produk apa gitu ya, yang ada tuh yang mainan tuh soft gun apa-apa gitu. Nah, ini produk atau layanan dewasa gitu kan. Nah, misal kita mau ngiklan, nah ini ada tuh lihat, dan harus ditargetkan ke orang yang berusia 18 tahun ke atas gitu. Konten-konten dewasa nggak boleh. Nah, ini banyak banget yang teman-teman harus baca nih peraturannya. Nih, praktik kecurangan dan penipuan gitu kan. Nih, tata bahasa, nih copywriting ku bilang tadi. Yang dimana, nah ini MLM yang ku bilang tadi ya, nggak boleh. Klaim menyesatkan nggak boleh. Ini banyak banget teman-teman yang harus teman-teman. Nah nih, konten dibatasi, alkohol, biro jodoh ya kan, apotik. Nih banyak banget ya. Tuh.
produk dan layanan cryptocurrency. Nah kan, perdagangan cryptocurrency ya kan, berbau-bau ini gitu. Kosmetik dan penurunan berat badan gitu. Sebenarnya itu bukannya nggak bisa sih, tapi ada peraturan-peraturan yang teman-teman memang harus pahami banget gitu. Iklan video, pentargetan, ini banyak banget yang teman-teman harus pahami gitu ya, peraturannya nih. Well, ini banyak banget gitu. Oke? Gitu teman-teman. Jadi banyak yang teman-teman sebenarnya belum baca gitu. Jadi jangan putus asa dulu gitu. Sebenarnya ketika dapat masalah Bennett gini, jangan loyo, jangan malah give up, jangan malah kabur, jangan malah kembali ke zona nyaman lagi. Hayu hajar nih. Aku udah kasih tahu ilmunya. Tadi kalau yang mau link tadi, linknya facebook.com/policies/ads ya. Catat deh. facebook.com/policies/ads. Oke. Sematkan. Nah, itu ya. Udah aku sematkan. facebook.com/policies/ads. Nah, teman-teman baca ada tuh peraturannya ya. Baca peraturannya bener-bener, dipahami kebijakan Facebook, boleh yang nggak boleh ya kan, sehingga nanti iklannya tuh aman ya. Ketika kita udah ngiklan bagus-bagus, cuman gara-gara kontennya, videonya ngeblur, videonya ini segala macam di Bennett gitu kan, sayang gitu. Mendingan kita baca dulu peraturan Facebook, mendingan kita belajarin dulu gitu ya. Pokoknya tadi itu poin-poinnya penting, yang penting teman-teman wajib pahami ya. Oke. Sekarang nih, posisinya teman-teman udah sering kena Bennett. Solusinya yang harus aku lakuin apakah sekarang? Pertama yang paling utama adalah baca peraturan Facebook tadi. Oke, baca. Yang kedua, ya, ini tipsnya dari aku nih. Teman-teman harus punya akun backup. Sehingga apa? Ketika terjadi sesuatu iklannya di Bennett lagi, teman-teman udah punya akun backup. Penting, ya. Seorang pebisnis harus selalu punya backup untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga adalah, misalnya teman-teman baru ke Bennett seminggu lalu atau beberapa lalu. Sorry. Nah, teman-teman bisa langsung nih laptopnya nih, entah diinstal ulang, entah device-nya, intinya device-nya dia harus baru. Ini yang aku lakukan teman-teman. By the way, mau diikutin boleh, nggak diikutin boleh. Ketika aku laptopku dulu kena Bennett, laptopku ku install ulang. Tujuannya untuk apa? Biar Facebook nggak ngedetect ini akun yang pernah dulu kena Bennett. Ya. Yang kedua, akun Facebooknya aku ganti akun Facebook baru. Kak, dari mana kak beli akun Facebook? Chatin aja teman-teman kamu. Banyak orang yang udah kagak demen main Facebook, beli aja. Satu akun 250.000, mau nggak bayar ini? Gitu. Buat ngiklan, gitu, bilang aja. Tapi ingat akunnya akun yang lama ya. Jadi yang pertama harus baru laptopnya, device-nya. Yang kedua Facebooknya harus baru juga. Jangan pakai akun Facebook yang sebelumnya udah pernah kena pelanggaran. Itu ibaratnya udah ada datanya teman-teman di Facebook, sehingga nanti tinggal nunggu waktunya aja, habis deh akunnya. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Pengalaman teman-teman, pengalaman, experience tuh wah mahal itu ya. Ini aku share gratis ke teman-teman semuanya biar lebih paham lagi. Lalu yang ketiga, koneksi. Wifi-nya ganti. Misalnya biasanya pakai wifi rumah, besok pakai hotspot dulu deh. Sebulan aja pakai hotspot. Coba cek laptopnya, aman nggak Bennett ya? Karena aku pengalaman teman-teman, 1 bulan nih, device baru, Facebook baru, koneksi masih yang lama gitu. Sebulan aku diemin pakai koneksi baru gitu. Bulan depan hotspotku habis, kuotanya di HP. Ku ganti dong pakai inian rumah gitu. Besoknya Bennett teman-teman. Dibatasin gitu. Jadi langsung nih kayak, wah fix nih, berarti koneksi harus baru, device harus baru, akun Facebook harus bersih namanya. Ya, ibaratnya apa sih kalau di kita itu harus punya nama di kepolisian tuh harus baik gitu kan. Di Facebook juga kayak gitu,
harus ada nama baik di situ ya. Pokoknya itu solusinya teman-teman. Yang pertama tadi baca peraturan Facebook. Yang kedua, device-nya diubah yang baru, install ulang aja laptopnya atau enggak PC-nya install ulang. Yang kedua, akun Facebook-nya harus yang baru, yang bersih, yang belum ada yang belum ada pelanggarannya. Terus yang ketiga, koneksinya harus baru juga. Oke. Semoga bermanfaat dan aku yakin teman-teman mendapatkan manfaat dari live aku malam ini ya. Aku yakin banget karena banyak banget yang di komen kayak, Kak, kalau iklannya dibatasin kenapa? Kak, kalau iklannya di-banned kenapa? Dinonaktifkan, bla bla bla. Aku capek Kak, gini-gini mulu segala macam. Udah aku jawab tadi. Dan oh iya, ingat juga, ketika teman-teman punya akun Facebook baru, ngiklan ya, itu juga bakalan dianggap curiga sama Facebook. Misalnya nih kayak teman-teman beli akun Facebook nih, login di laptop nih hari ini juga, terus langsung bikin akun DM, itu langsung di-banned. Kenapa? Cookies-nya, cookies itu apa ya biasa sebutnya, kayak ibaratnya nih laptopnya nih masih baru gitu. Facebook bakal ngecurigain gitu robotnya. Kok dia tiba-tiba login di laptop baru, di koneksi baru, kok tiba-tiba langsung buat iklan? Wah, curiga, langsung di-banned biasanya, langsung dibatasi. Bahkan ada yang lebih parah lagi, akunnya nggak bisa dibuka. Saya kan baru beli kan. Ya, jadi begitu beli akun atau akun Facebooknya baru, taruh dulu di laptop, buka dulu ya, sehari 2 hari kayak human lah, komen, nge-add friends, baru di hari ketiganya buat akun BM gitu. Jadi jangan baru login langsung jebret, jangan. Terus jangan juga misalnya buat akun baru nih, buat akun Facebook baru terus langsung hari itu juga langsung bikin akun iklan, jangan. Auto banned udah pasti ya wajib pasti ke banned ya, jangan. Jadi Facebook itu punya hal-hal yang kayak gitu dan ini ilmu banget ya. Jangan sampai dilupain, ini ilmu banget. Jadi Facebook itu memang punya peraturan yang sangat ketat, punya peraturan yang memang harus kita pahami banget gitu. Jadi jangan yang tiba-tiba langsung buat, tiba-tiba akun baru langsung hajar iklan, ya nggak bisa gitu. Oke teman-teman, mungkin sharingnya seputar perbenetan, seputar perbatasi akun iklan, seputar BM-nya dibatasi, seputar akun kontennya di reject, seputar masalah-masalah perbenet-benetan intinya lah. Semoga terjawab, semoga membantu, semoga kedepannya teman-teman bisa lebih was-was lagi, semoga kedepannya teman-teman bisa lebih memperhatikan lagi bahwa kita menggunakan platformnya platformnya Mark Zuckerberg. Susah banget tuh nama orang sebutnya, Mark Zuckerberg. Ya, pokoknya kita apalagi orang US gitu kan, pasti dia punya peraturan-peraturan yang kita harus patuhi dan segala macam. Oke teman-teman, semoga live-nya malam ini bermanfaat. By the way, di tanggal 16-17 Januari ini aku bakalan ada kelas Facebook dan Instagram Ad ya, ngiklan bareng aku dan mentorku by the way di 16-17 Januari ini ya, which is less than 3 days again ya. Tapi batas daftarnya 2 hari lagi nih. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar ngiklan lebih dalam lagi, belajar lebih dalam lagi untuk menghindari kebenetan-benetan ini, dibatasin-batasin ini, teman-teman bisa langsung ikut kelas aku di 16-17 Januari ini. Caranya yang di TikTok bisa langsung klik link di bio aku, terus DM aku di Instagram. Yang di Instagram langsung aja DM ke aku dengan DM yang bener ya, yang jelas DM-nya. Karena yang DM aku banyak banget sehingga kadang aku ngebukain hanya yang jelas-jelas aja. Mungkin Kak, aku mau ikut, aku mau daftar kelas 16-17 Januari, tolong infonya, seperti itu. Oke? So, pastikan kamu ikut kelas aku di 16-17 Januari ini. Ini udah batch 3-4. Udah batch 4. Pastikan kamu ikut batch 1, batch 2, batch 3. Puas banget dong pastinya ya. Yang gratisan aja teman-teman bisa dapat ilmu semaksimal ini, sebagus ini. Ya, aku sharing, benar-benar aku sharing karena emang niatnya pengen ngebantu. Tapi kalau mau lebih serius lagi, langsung ikut kelas aku. Nanti kita bakalan belajar benar-benar dari nol, dari ngeriset produk, ngeriset market, nyeting iklan ya, dan bikin konten iklan yang bagus. Terus ada juga materinya tentang scaling, testing iklan, bikin landing page juga ya, nyewa hosting, domain segala macam kita akan bahas di kelasku 16-17 Januari nanti. Oke? Mungkin infonya untuk malam ini itu aja. Sebelum aku tutup, aku ada sekitar waktu 5-10 menit. Jadi teman-teman
bisa tanya-tanya di kolom komen. Oke, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan untuk tanya-tanya. Oh my god. Yuk, tanya-tanya, jawab yuk, tanya-tanya teman-teman. Silakan terus di kolom komen ya. Oke. Apakah dari tadi ada yang nanya-nanya? Come on guys. Tulis di kolom komen semua pertanyaan kalian, tulis di kolom komen semua masalah-masalah kalian seputar Facebook Ads, bisnis online ya. Ukuran waktu akun Facebook kita masih baru atau sudah lama itu berapa lama Kak? Biasanya tahunan. Misalnya udah kayak akun Facebook kan biasanya orang-orang punya tuh kayak yang udah 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 6 tahun. Nah itu udah lama. Kalau yang baru, yang kayak baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah biasanya kalau akun baru aku saranin misalnya Kak siapa nih? Kak Irfan pengen akunnya itu baru yang kayak baru buat nih Kak, jangan diiklanin, biarin dulu selama 1 bulan. 1 bulan loh ya, akun baru nih 1 bulan, biarin dulu selama 1 bulan kayak human aja biasa, nge-add orang, komen, bikin fanspage, tapi jangan diiklanin dulu. Ya itu bakalan langsung di gitu sama Facebook ya. Jadi di human dulu. Jadi akun baru itu biasanya sebulan, baru 1 hari, 2 hari. Cuman kalau yang lama itu yang udah 5 tahun, makanya saran aku lebih baik ya bikin status saya sih di WA kayak siapa yang punya akun Facebook tahun 2010 sekarang masih aktif, sini gue bayarin 250.000 misalnya, 200.000, 100.000. Pasti banyak yang mau karena mereka udah nggak pakai. Jadi kayak yang dijual itu pasti udah dia ya udahlah gue jual aja kan, gue nggak pakai juga gitu. Sampai saat ini kakak ngiklan masih sering di banned? Udah jarang dong, kan udah sering baca peraturannya, udah paham caranya ngatasinnya gitu. Udah jarang banget. Dulu ya tahun lalu itu kayak yang bangun tidur gitu, wah besok ngiklan, yeay gitu, scaling gitu. Bangun tidur subuh buka laptop, zep banned. Itu kayak my god gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah semua ada ilmunya teman-teman. Ini aku sharing gratis ke teman-teman biar nggak ngerasain apa yang aku rasain, yang nggak nikmat ya. Teman-teman tinggal berjuang, teman-teman tinggal belajar, teman-teman tinggal action, teman-teman tinggal konsisten aja ya. Kebanyakan orang itu cuman pengen, kebanyakan orang itu cuman mau, kebanyakan orang itu cuman ngomong doang tapi nggak ada actionnya, nggak ada konsistensinya, nggak ada keseriusannya, nggak ada ngotot-ngototnya buat belajar. Nah teman-teman harus bisa ngotot, teman-teman harus bisa serius, teman-teman harus punya tekad yang kuat biar teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman dapatkan. Gitu kata mentorku. Saya belum tahu ngiklan sama sekali Kak. Kalau ngiklan di FB harus punya website sendiri ya Kak? Yaps ya. Bagi yang masih baru bisa langsung ya, ikut grup aku dulu deh di Telegram. Nanti aku di Telegram itu by the way aku sharing buat yang pemula-pemula itu yang gratis tuh ya. Ya kalau yang kelas aku yang berbayar, tapi kalau yang gratis ada yang gratis. Klik link di bio Instagram aku. Tapi kalau memang Kak aku udah mau langsung terjun aja Kak, aku mau langsung benar-benar belajar yang ikut kelas berbayar aja Kak, boleh langsung ikut ambil kelas aku ya. Jadi ibaratnya ada tahapan-tahapannya, semuanya aku buat. Ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang mahal, ada yang murah gitu, ada yang terjangkau lah ya, bukan murah lah ya. Ada semuanya ya. Jadi kalau Kak aku belum punya duit, ikut dulu di grup Telegram aku sharing ilmu banyak di sana. Tonton, praktekin ya. Percaya sama aku, walaupun yang gratisan kalau kamu serius bisa ngasilin kok ya. Kalau buat landing page itu ada strukturnya Kak. Kalau ada itu apa aja Kak strukturnya? Ikut kelas aku deh. Ya, kalau kamu udah ikut kelas aku, kamu pasti udah paham buat landing page urutannya seperti apa dan strukturnya seperti apa gitu. Biasanya kalau untuk struktur di landing page itu mungkin di atasnya kayak dikasih headline, di bawahnya kita bahas masalah dia, terus di bawahnya lagi kita bahas yang dia pernah lakuin, terus di bawahnya lagi kita bahas inikah yang kamu inginkan, inikah mimpi kamu atau enggak segala macamnya. Terus sampai di bawahnya nanti akhirnya kita menyodorkan nih ada produk kita untuk menyelesaikan masalah kakak nih gitu, dan baru di bawahnya itu call to action dan segala macam. Dan itu nggak bisa sekedar yang kayak aku asing ngomong gini sih, memang harus belajar. Kalau untuk kelas landing page itu ikut kelas aku aja di 16-17 Januari itu ada, nanti aku ajarin juga cara buat landing page gitu.
Kalau akun yang pengen kita beli udah lama, tapi dia jarang aktif di FB, itu kira-kira di banned nggak ya? Nah, makanya, jadi begitu beli akunnya nih, tapi dia jarang aktif, begitu login di laptop kamu aktif dulu. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari main dulu lah gitu. Nah, baru abis itu ngiklan. Dan kalau lebih bagus lagi, yang orangnya aktif. Ya, yang orangnya aktif 250.000 juga mau dia. Ya, kalau aku kan ngiklannya udah gede tuh, jadi kalau akun yang harga 250.000 ya kecil lah gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi kayak ya 250.000 gitu, demi buat ngiklan yang bisa ngasilin profitnya kayak puluhan juta gitu kan, lumayan gitu. Kakak jualan di dalam negeri apa di luar negeri juga kak? Waduh, pertanyaannya keren banget nih, Davina Algoni ya. Jadi kalau aku sampai saat ini masih yang di dalam negeri, tapi yang di luar negeri udah dapat ilmunya. Lagi proses belajar untuk ngiklan di US gitu, ngiklan US gitu. Jadi bedanya gini teman-teman, kalau di US itu ya, kalau di Indo kan COD-nya tinggi, sehingga kita nih para dropshipper, sehingga kita nih para reseller modalnya jadi keluar 2 kali, modal produk, modal ngiklan. Tapi kalau di US itu udah ngilang yang COD teman-teman, ya udah ngilang terus. Ya bener-bener kayak zaman dulu kita ngedropship teman-teman, begitu closing orderin lempar, closing orderin lempar. Jadi kan enak banget ya, cash flow-nya tuh lancar gitu loh. Orang TM ke kita orderin ke supplier, selesai gitu. Cuman kalau yang COD kan nggak, nunggu cairnya 4 hari, 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu gitu. Tapi challengingnya di ngiklan di US atau di luar negeri itu, kita wajib banget bisa bahasa Inggris. Itu sih, makanya aku sih kalau hal-hal kayak gini aku bisa bahasa Inggris dikit-dikit gitu. Tapi kalau males ya, kalau ada peribahasa tuh ada kata-kata yang pernah aku dengar bagus tuh, kalau kamu nggak bisa, cuman 2 pilihannya, upgrade diri kamu atau enggak hire orang yang lebih pintar dari kamu gitu. Jadi misalnya nih aku males gitu, pengen belajar bahasa Inggris, ya udah aku tinggal nyari orang yang bisa bikin landing page tapi jago juga bahasa Inggrisnya, sehingga nanti tugasnya dia itu bikin landing page yang pakai bahasa Inggris, bisa kayak gitu. Atau enggak yang kedua adalah aku nge-upgrade diri aku, yaitu aku belajar bahasa Inggris lagi biar aku bisa gitu. Nah teman-teman mau yang mana ya? Kalau dua-duanya nggak pengen, ya mendingan jangan bisnis gitu. Oke, di TikTok ada yang nanya nggak nih? Aduh, ini tripodku habis patah teman-teman, kemarin keinjek. Mana nih TikTok, nggak ada yang nanya-nanya nih. Sepi banget. TikTok nggak ada yang nanya-nanya nih. Emang yang TikTok kayaknya aman-aman aja nih dari perbenet-benetan nih. Padahal di TikTok banyak banget yang komen, kak kebenet, iklan dibatasin, kenapa kak? Oke, well teman-teman, waktunya mungkin itu aja untuk malam ini. Semoga live bermanfaat, dan jangan lupa ikut kelas aku di 16-17 Januari nanti. Kita akan bahas tuh ya, kalau di BS3 kemarin di hari kedua kita sampai ngegas sampai jam 12 malam teman-teman. Bayangin tuh otaknya panasnya kayak apa tuh nerima ilmu gitu kan. Nah teman-teman, ayo kalau mau ikut belajar kelas aku, langsung ikut kelas aku, insya Allah ini bermanfaat. Nanti yang ngajar ada coach aku juga, ada mentor aku juga yang ngedidik aku, yang ngajarin aku sampai aku bisa nge-share kayak gini, sampai aku bisa paham seluk-beluknya Facebook, sampai aku bisa ngebangun tim, sampai aku bisa ngejual produk ribuan piece ya. Kebayang gak tuh belajar langsung sama mentornya aku, dan aku juga nanti akan ikut belajar di sana. Oke? Terima kasih teman-teman yang udah nonton live malam ini, dan untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa langsung nanti lah kita ketemu di live-live selanjutnya. Insya Allah aku bakalan sering-sering live setiap hari, setiap malam, insya Allah ya. Tapi semoga aja ilmunya bermanfaat setiap malam yang aku share. Thank you teman-teman yang udah nonton live malam ini. See you in the next live. See you in the next video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.